Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat yang mana dengan kumpulan nikmat-nikmat tersebut kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk dapat hidup di atas muka bumi Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan senantiasa bertasbih dan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam setiap aktivitas kita. Pendengar Radio Raja Pontianak 94,7 FM yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian tidak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita curahkan pada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah meniti jalan sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari tafsir surah Al-Baqarah yang insyaallah ya kita akan bahas beberapa ayat dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala ini, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Pada ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala ya katakan bahwasannya Al-Quran ini merupakan hidayah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan bagi orang-orang yang bertakwa. Pada kesempatan sebelumnya telah kita sampaikan bahwasanya yang dimaksud dengan hidayah di sini adalah hidayatul bayan. Ya, hidayah berupa penjelasan, yang mana dalam Al-Quran Karim ini terdapat penjelasan-penjelasan yang mana di sana terdapat jalan-jalan atau penjelasan tentang perkara yang halal, yang haram, perkara yang berupa ketaatan kepada Allah, begitu juga perkara yang merupakan kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semuanya dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran. Dimaksud dengan Al-Quran ini dapat memberikan hidayah adalah hidayah bayan. Ya, hidayah sebelumnya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala anhu, bahwasanya hidayah itu ada 4. Yang pertama adalah hidayah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala
berikan kepada semua makhluk. Hidayatul ammah, hidayah yang bersifat umum, semuanya mendapatkan hidayah tersebut. Semua makhluk Allah, baik itu jin, manusia, binatang, semuanya mendapatkan hidayah dalam bentuk umum, yaitu untuk mendapatkan kemaslahatan bagi kehidupan mereka. Kemudian yang kedua adalah hidayah bayan, yang berupa penjelasan. Yang ketiga adalah hidayah taufik, yang ini merupakan milik Allah Taala saja. Allah yang hanya dapat memberikan hidayah taufik tersebut kepada yang Dia kehendaki. Kemudian yang keempat adalah hidayah yang Allah Taala berikan kepada ahlul jannah untuk dapat masuk ke dalam surga Allah Taala. Dan dari empat hidayah ini, Al-Quranul Karim adalah termasuk jenis hidayah yang kedua, yang mana dia merupakan hidayatul bayan, hidayah yang dimana di dalamnya terdapat penjelasan-penjelasan yang apabila orang-orang tersebut mengambil penjelasan yang terdapat dalam Al-Quran, maka mereka akan termasuk orang-orang yang selamat dalam mengarungi kehidupan mereka di dunia, dan mereka pun akan selamat di akhirat dengan masuk surga Allah Taala. Dan yang dapat mengambil hidayah ini hanyalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Taala, sebagaimana Allah Taala katakan hudal lil muttaqin. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Taala, barakallahu fiya wa fikum. Pada ayat yang berikutnya Allah Taala katakan, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu mereka yang beriman kepada perkara yang gaib. Mereka beriman kepada perkara yang gaib, dan mereka mendirikan salat, serta mereka menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Taala. Pada ayat yang ketiga ini, jamaah yang dimuliakan Allah Taala, barakallahu fiya wa fikum, semoga Allah memberkahi ana dan antum semuanya. Allah Taala menjelaskan sifat orang yang bertakwa. Di antara sifat orang yang bertakwa, yang mana mereka yang akan mendapatkan hidayah dari Al-Quran, adalah mereka yang beriman kepada perkara yang gaib. Di antara sifat orang yang bertakwa ini adalah mereka beriman kepada perkara yang gaib. Adapun penyebutan iman ini sendiri, apabila kata iman ini disebutkan sendirian, ya maka ini bermakna bahwasanya iman itu adalah amalan hati dan amalan badan. Ini apabila disebutkan kata iman ini bersendirian. Namun apabila kata iman ini disandingkan dengan amal soleh, maka yang dimaksud dengan iman adalah amalan hati. Apabila kata iman ini dia berdiri sendirian, iman sendiri tok, ya, artinya adalah amalan hati dan anggota badan. Namun apabila dia diikuti dengan amalan soleh, maka yang dimaksud dengan iman di sini adalah amalan hati. Para ulama sendiri menjelaskan tentang definisi iman. Ya, banyak sekali penjelasan dari para ulama tentang iman. Di antaranya adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu, rahimahullahu taala anhu, yang mana Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bahwasanya al-imanu qaulun wal amal yazidu wa yanqus. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bahwasanya iman itu adalah perkataan dan perbuatan, yazid wa yanqus, yang dia bertambah dan juga berkurang. Adapun Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala anhu, beliau mengatakan wa huwa qaulun wa fi'lun
yazidu wa yanqus. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan iman itu adalah perkataan dan perbuatan yang dia bertambah dan berkurang. Iman itu bisa bertambah, namun di sisi yang lain iman itu juga bisa berkurang. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah ta'ala melanjutkan perkataannya, ya, beliau rahimahullah juga mengatakan wal hubbu fillah wal baghdhu fillah minal iman. Cinta karena Allah dan benci karena Allah ini pun merupakan bagian dari iman. Begitu juga dengan Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau At-Tamhid, beliau mengatakan bahwasanya para ulama ahlu sunnah wal jamaah mereka telah bersepakat bahwasanya iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Ya, secara umum iman itu adalah perkataan dan perbuatan, dan tidak ada amalan kecuali dengan niat. Tidak ada amalan kecuali dengan niat. Dan iman menurut ahlu sunnah wal jamaah dia itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan segala bentuk ketaatan ini semuanya termasuk bagian dari iman. Ini adalah ungkapan dari Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tamhid. Adapun Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan iman menurut pengertian syar'i tidaklah bisa terwujud kecuali dengan adanya i'tiqad. Tidak mungkin terwujud kecuali dengan adanya i'tiqad atau keyakinan. Kemudian juga perkataan dan perbuatan. Iman tidak mungkin ada kalau tidak ada keyakinan, perkataan dan perbuatan. Ini adalah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ya para a'immah, ya para ulama menjelaskan tentang definisi dari iman. Dan ketahuilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya iman itu tidak hanya satu, melainkan dia bertingkat-tingkat, ya bercabang-cabang. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, al-imanu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah. Ya, bahwasanya iman itu ada 70 atau 60 sekian cabangnya. Fa afdaluha qaul la ilaha illallah. Dan yang paling utama dari iman tersebut adalah perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batu minal iman. Sedangkan malu itu merupakan bagian dari iman, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ahlu sunnah meyakini bahwasanya iman itu tidaklah hanya satu, akan tapi banyak cabangnya. Tingkatan iman seseorang ini berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ya, dia bertingkat-tingkat. Orang beriman, ya dia sama-sama beriman, akan tapi imannya tidaklah sama. Sama-sama mukmin, akan tapi mukmin ini ada yang mukmin imannya kamil iman, imannya sempurna, ada yang imannya ya tidak sempurna, ada yang dia suka bermaksiat, tapi dia masih memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para ulama mengatakan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya iman itu adalah keyakinan dengan hati, perkataan dan lisan. Dia meyakini dengan hati, begitu juga mengungkapkan dengan perkataannya, ya, dan mengimani dalam mengungkapkan dalam anggota tubuhnya. Ya, keyakinan dalam hati, perkataan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ada beberapa versi memang apabila berbicara dengan tentang perkara iman ini.
Karena nanti di sana akan banyak sekali sekte-sekte, banyak sekali firqah-firqah yang dia ternyata menyimpang dalam masalah iman. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya iman itu adalah yang meyakini dengan hati, perkataan dengan lisan, dan beramal dengan anggota badan. Yazid bi ta'ah wa yanqus bil maksiyah, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala anhu dalam kitabnya Aqidah Wasithiyah. Yang mana beliau rahimahullahu taala mengatakan usul Ahlussunnah wal Jamaah anna ad-din wal iman qaul wal amal. Qaul qalb wal lisan wa amal qalbi wal lisan wal jawarih, wa anal iman yazid bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Ya, pokok keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya yang dimaksud dengan iman itu adalah qaul wal amal, perkataan dan perbuatan. Qaulu qalbi wal lisan, perkataan ya qalbu dan lisan. Wal amalul qalb, begitu juga dengan amalan qalbu dan amalan lisan serta amalan anggota badan. Dan dia iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala dan berkurang dengan maksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Dan memang seperti itulah keadaan iman seseorang jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Apabila dia senantiasa beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, taat, dekat dengan Allah tabaraka wa taala, maka akan terasa peningkatan iman tersebut. Berbeda halnya apabila orang tersebut senantiasa bermaksiat kepada Allah, sering melakukan apa yang Allah tabaraka wa taala larang, tidak peduli terhadap batasan-batasan Allah tabaraka wa taala, maka yang terjadi ya iman tersebut semakin ya terkikis. Ya, bahkan bisa jadi iman tersebut akan habis dan semakin dekat dia dengan kekufuran. Dikarenakan apa? Dikarenakan semakin ya hitamnya hati orang tersebut, semakin jauhnya dia dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan semakin dekat dia dengan kekufuran. Jadi inilah definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Dan di sana kita katakan tadi terdapat beberapa penyimpangan dari kaum muslimin tentang memahami iman tersebut. Ada yang mereka mengatakan bahwasanya iman itu hanya di dalam hati saja. Ada sebagian firqah ini yang meyakini yang dimaksudkan iman itu cukup yang dalam hati saja. Yang penting apa? Yang penting hatinya. Sewaktu disuruh ya pakai jilbab, ukti pakai jilbab, apa katanya? Yang penting hatinya. Yang penting hatinya yang dipakaikan jilbab. Pertanyaan kita adalah di mana mau beli jilbab hati? Ya, jilbab hati, dan yang penting hatinya kata mereka. Ya, ini adalah sesuatu yang keliru jamaah yang dimuliakan Allah wa ta'ala. Ya, karena apabila hatinya telah benar, maka dia akan muncul ketaatannya kepada Allah wa ta'ala. Maka akan dia gunakan jilbab sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul tercinta Muhammad SAW. Bukan yang bikin alasan bahwasanya yang penting jilbab hati. Karena jilbab hati sampai sekarang tidak ada dijual. Ya, gimana ceritanya kita mau cari jilbab hati? Ya, ini adalah mereka yang tercemari ya dengan pemikiran yang keliru tentang masalah iman, yang mereka meyakini bahwasanya iman tersebut hanya ada di hati saja. Kemudian sebagian yang lainnya yang keliru juga dalam masalah iman adalah mereka katakan bahwasanya iman itu hanya ada satu saja, tidak ada cabang-cabangnya. Artinya kalau satu ini rusak maka rusak semua. Ini diantaranya adalah sekte Khawarij. Mereka yakini bahwasanya iman cuma satu. Artinya kalau kita ada 10 kurang 1 0 kata mereka, habis, rusak semua. Antum melakukan dosa, rusak iman antum, maka semuanya rusak. Ya, kafir. Ini tentulah pemahaman yang keliru. Dan seperti ini jamaah yang dimuliakan Allah wa ta'ala, ya, pemahaman yang seperti ini banyak sekali ya menimpa para pemuda yang mereka bersemangat akan tapi tidak dibekali dengan ilmu agama yang cukup. Ya, akhirnya dimanfaatkan, semangatnya dimanfaatkan.
Ya, hingga lahirlah ya pemahaman-pemahaman yang menyimpang tersebut. Ya, kelompok-kelompok yang menghalalkan darah kaum muslimin, yang senang melakukan kerusakan, teror dan semisalnya. Ini adalah awalnya masalah di pemahaman mereka yang rusak tentang masalah iman. Kemudian sebagian yang lainnya mereka beranggapan bahwasanya dosa itu tidak merusak iman. Orang yang melakukan dosa besar, bermaksiat, berzina, makan riba, ini imannya sama saja dengan para nabi dan para rasul. Iman itu katanya tidak akan pengaruh dengan dosa. Ini tentulah pemahaman yang juga keliru. Kenapa? Karena kita ketahui bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya iman itu ya dia dapat naik dan juga dapat turun. Yazid wa yankus. Apabila seorang melakukan kemaksiatan, maka tentulah imannya akan turun. Ya, inilah jamaah yang dimuliakan Allah Taala tentang perkara iman tersebut. Ya, yang mana harus kita pahami iman ini dengan ya pemahaman yang benar sebagaimana para a'immah, ya sebagaimana para sahabat ridwanullah alaihim jami'an memahaminya. Jadi tadi sebagaimana apa yang kita katakan, ya iman itu khulasohnya adalah apabila dia disebutkan secara sendirian, maka dia adalah amalan hati dan badan. Namun apabila dia disandingkan kata iman ya dengan amal soleh, maka dia adalah amalan hati. Dia adalah amalan hati kalau dia ada disandingkan dengan amal soleh. Contoh adalah pada firman Allah Taala ini, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang mereka itu beriman kepada perkara yang gaib, iman kepada perkara yang gaib. Kemudian pada lanjutan ayatnya Allah Taala katakan wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, yang mana mereka mendirikan salat dan mereka menginfakkan harta yang Allah Taala berikan kepadanya, yaitu amal soleh. Ya, pada ayat ini Allah Taala sampaikan setelah iman itu ada amal soleh. Maka yang dimaksud dengan iman di sini adalah amalan hati. Yang dimaksud dengan iman pada ayat ini adalah amalan hati. Kenapa? Karena setelahnya terdapat penjelasan tentang amal soleh. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah Taala katakan yaitu mereka yang beriman kepada perkara yang gaib. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Abu Ja'far Ar-Razi menuturkan dari Ar-Rabi bin Anas, dari Abul Aliyah, dia katakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beriman kepada malaikat-malaikat. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, kepada surga dan neraka. Yang dimaksud dengan alladzina yu'minuna bil ghaib adalah mereka beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, kemudian beriman kepada hari akhir. Begitu juga mereka beriman kepada surga dan neraka, serta mereka beriman tentang pertemuan mereka dengan Allah Taala. Mereka juga beriman kepada adanya kehidupan setelah kematian, serta adanya hari kebangkitan. Dan semuanya ini adalah perkara yang gaib. Ya, semuanya adalah perkara yang gaib. Hari kiamat perkara yang gaib. Rasul-rasul banyak, kita tidak pernah ketemu dengan rasul-rasul tersebut. Allah Taala sampaikan ada Nabi Adam, ya, ada Rasul Allah Taala, Nabi-Nabi Allah, ada Nuh, ada Musa, ada Isa, ada Muhammad SAW. Apakah antum sudah pernah bertemu dengan mereka? Jawabannya tidak pernah ketemu. Mereka hidup di masa yang tidak sama dengan kita. Artinya ini adalah perkara yang gaib.
yang kita harus beriman kepadanya. Begitu juga dengan hari akhir, alam barzah, kita tidak mengetahui bagaimana ya kejadian yang terdapat pada alam barzah tersebut. Ini adalah perkara yang gaib jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ini semuanya adalah perkara yang gaib, dan para ulama menjelaskan yang paling utama terhadap iman kepada perkara gaib ini adalah iman kita kepada Allah tabaraka wa taala. Yang paling utama adalah iman kepada Rabbul Alamin. Ya. Sebagian manusia tidak beriman kepada Allah. Di antaranya adalah orang-orang ateis. Ya, orang-orang ateis ini mereka mengingkari Allah tabaraka wa taala, berbeda dengan ahli kitab. Ya, ahli kitab mereka beriman masih dengan Allah tabaraka wa taala. Akan tetapi di sana ternyata ada orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Allah, orang ateis yang mereka mengingkari adanya Allah tabaraka wa taala. Yang mereka katakan bumi ini terjadi dengan sendirinya dikarenakan ledakan, dikarenakan ya macam-macam lah kata mereka tersebut. Ya, dan ini ternyata dipelajari oleh ya kaum muslimin. Ya, teori-teori yang subhanallah yang mengatakan bahwasanya bumi terjadi sendirinya, maka jelas ini adalah sesuatu yang tidak benar jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Terdapat suatu kisah yang masyhur dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala anhu, ya sewaktu beliau hendak berdialog dengan orang-orang ateis. Imam Abu Hanifah ya, setelah disepakati waktu pertemuannya, ternyata Imam Abu Hanifah ini sengaja datang terlambat. Kemudian sewaktu Imam Abu Hanifah datang, ditanya sama orang ateis tersebut, "Ya Abu Hanifah, kenapa engkau datang terlambat? Bukankah tadi kita janjinya pukul sekian? Tapi kenapa kok terlambat datangnya?" Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, "Tadi ya sewaktu aku lewat di tepi lautan, ya di pantai, melewati pantai tersebut, tiba-tiba aku melihat kayu-kayu bergerak sendiri. Kemudian membentuk perahu yang sangat rapi sekali, membentuk kapal yang sangat indah sekali. Ya, lengkap dengan layarnya, lengkap dengan kemudinya. Kemudian kapal tersebut berjalan dengan sangat baiknya." Kemudian apa yang dikatakan oleh orang ateis tersebut? "Wah Abu Hanifah, antum udah gila ini." "Kenapa kok gila?" "Ya bagaimana mungkin kapal kayu-kayu kemudian ya bergabung bentuk suatu kapal yang bagus, ada layarnya, ada tiangnya, kokoh, kemudian bisa berlayar. Ini kan tidak masuk akal. Ini udah gila kamu ini Abu Hanifah." Kemudian Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Lalu bagaimana dengan alam semesta? Bumi yang subhanallah, ya, ada matahari, ada bulan, ada bintang, yang siang dan malam tidak pernah tabrakan. Kemudian ada tumbuh-tumbuhan, ada langit. Lalu apakah mungkin ini terjadi dengan sendirinya?" Ya, maka ini subhanallah bantahan yang luar biasa dari Imam Abu Hanifah. Ya, maka kita lihat ayat-ayat Allah tabaraka wa taala bahkan pada diri kita sendiri. Ya, bagaimana tubuh kita, bagaimana jantung berdetak, paru-paru, ginjal, ini semuanya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah tabaraka wa taala yang menunjukkan bahwasanya ini ada sesuatu yang mengaturnya. Ya, ini ada yang mengaturnya. Siang dan malam, pergantian siang dan malam. Wal fulkil lati tajri, dan kapal yang berlayar, angin yang berhembus, ini menunjukkan semuanya ada yang mengaturnya. Siapa yang mengaturnya? Allah tabaraka wa taala. Ya, ini kita harus beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Dalam riwayat Ahmad dari Ibnul Muhairid, dia berkata, "Aku pernah mengatakan kepada Abu Jam'ah, beritahukan kepada kami hadis yang engkau dengar dari Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam." Maka ia pun berkata, "Baiklah, akan aku kabarkan kepadamu sebuah hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami pernah makan siang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersama kami terdapat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Lalu
dia pun bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, adakah seseorang yang lebih baik dari kami, yaitu dari para sahabat? Padahal kami telah masuk ke dalam agama Islam dan kami telah berjihad bersamamu wahai Rasulullah." Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, ya ada. Yakunu min ba'dikum yu'minu nabi walam yarawni." Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya benar ada. Yakunu min ba'dikum, akan ada orang-orang yang datang setelah kalian, yu'minu nabi, yang mereka beriman kepadaku," kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, walam yarawni, dan mereka tidak pernah melihatku. Ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada orang yang lebih ya dari para sahabat. Siapa? Mereka yang beriman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, mengikuti Nabi, patuh kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, menjauhi larangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka tidak pernah melihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sisi ini mereka lebih baik dari para sahabat, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad ini. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ya ini dari satu sisi. Ya mereka kenapa? Karena mereka lebih beriman dalam perkara yang gaib. Mereka tidak melihat Nabi, beda dengan para sahabat ridwanullah yang alaihim jami'an. Ya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, mereka hadir bersama Nabi, mereka melihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tampak pada mereka bagaimana agungnya pribadi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, tampak di hadapan mereka mukjizat-mukjizat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka yang datang setelah Nabi, ya mereka tidak menyaksikan Nabi. Ini artinya perkara yang gaib. Ya, artinya dari sisi ini orang yang hidup ya sesudah masa para sahabat ini lebih unggul daripada para sahabat. Dari sisi ini, dari sisi melihat nabinya. Akan tapi secara umum tentulah para sahabat jauh lebih mulia. Ya dari sisi-sisi yang lainnya yang banyak sekali, para sahabat jauh lebih mulia. Ya di antaranya adalah dari sisi amalan hati mereka. Ya dari sisi amalan hati para sahabat ini subhanallah, ya, luar biasa cinta mereka kepada Nabi. Ya amalan hati itu di antaranya apa? Niat, ini amalan hati. Begitu juga dengan khauf, harap, ya takut, harap, cinta, tawakal. Ini semua adalah amalan hati yang ini subhanallah. Ya para sahabat luar biasa. Ya. Amalan anggota badan, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, amalan anggota badan itu adalah amalan yang agung, amalan yang mulia. Akan tapi ketahuilah bahwasanya amalan hati itu jauh lebih mulia, jauh lebih agung daripada amalan badan. Amalan hati itu lebih besar dibandingkan dengan amalan badan. Oleh sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang paling utama. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'malil afdal. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amalan apa yang paling utama. Qal al-imanu billah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan iman kepada Allah. Qala tsumma madza? Kemudian ya ditanyakan lagi, kemudian apa wahai Nabi? Qal al-jihadu fi sabilillah. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan jihad di jalan Allah. Qala tsumma madza? Ya, kemudian apa lagi wahai Nabi? Qala hajjul mabrur, yaitu haji yang mabrur. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat lain disebutkan al-imanu imanu billahi wa rasulih, iman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi pada hadis ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, iman kepada Allah dan Rasulnya ini ternyata lebih utama daripada jihad fisabilillah. Ya, Nabi yang mulia SAW mengatakan bahwasanya iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah SAW ini lebih utama dibandingkan dengan jihad fisabilillah dan haji yang mabrur. Adalah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala sewaktu menyampaikan tentang penjelasan hadis ini, ya waktu
beliau rahimahullahu ta'ala anhu yang membawakan tentang keutamaan ilmu, beliau membawakan hadis ini. Kemudian beliau katakan bahwasanya jihad ini merupakan amalan yang besar sekali. Amalan yang subhanallah membutuhkan ya lelah letih yang luar biasa. Jihad, berperang, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lelah tidak? Lelah. Ya. Kemudian seorang yang berjihad, maka mereka menyampaikan diri mereka kepada kematian. Orang jihad cuma ada dua pilihan. Kalau dia tidak menang, maka dia mati di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menyampaikan diri kepada kematian, lelah, letih, meninggalkan keluarga, berperang, ketemu musuh untuk apa? Untuk bunuh-bunuhan. Ya, subhanallah. Namun ternyata kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala anhu, amalan hati ini lebih berat. Bahkan amalan badan ini tergantung dengan amalan hatinya. Semakin baik amalan hati seseorang, maka semakin besar pahala amalan badannya. Seseorang apabila amalan anggota badannya, dia beramal dengan anggota badannya, namun amalan hatinya rusak, tidak dia perhatikan, maka amalan anggota badan tersebut tidak akan bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya, orang yang jihad tadi, tapi ternyata dia jihadnya riya, diterima tidak jihadnya? Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia jihad ingin dipuji, dia jihad ingin ya mendapatkan gelar pahlawan, ingin mendapatkan kehormatan di mata manusia, maka jihad yang seperti ini jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mendapatkan arti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya amalan anggota badan ini sangat ya membutuhkan dengan amalan hati. Seorang yang berdakwah, subhanallah, dakwahnya luar biasa, banyak pengikutnya, ternyata dia riya, ingin dipuji, ya maka tentulah ini adalah amalan yang rusak jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu amalan anggota badan sangat berpengaruh dengan amalan hati, ya sangat berpengaruh dengan amalan hati. Contoh yang lain misalnya, ada seorang yang sholat, ya yang dia sholat hanya dikarenakan ya disuruh sama orang tuanya. Tentulah ini berbeda dengan orang yang sholat dengan penuh rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang puasa hanya dikarenakan diwajibkan di pesantrennya misalnya, pondok harus puasa. Kenapa puasa? Diwajibkan Ustaz. Tidak diwajibkan, tidak puasa, tidak boleh, tak ada makanan enggak di pondok. Ya, artinya dia puasa karena apa? Karena dipaksa. Tentulah ini berbeda dengan seorang yang berpuasa karena mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, pentingnya amalan hati tersebut. Makanya ya terkadang ada amalan yang banyak yang dilakukan oleh manusia, nilainya kecil di mata Allah tabaraka wa ta'ala karena niatnya yang buruk, karena amalan hatinya yang bermasalah. Sebaliknya ada amalan yang sepele, tetapi dikarenakan hatinya baik, ya amalan hatinya ya luar biasa, amalan qalbunya besar, karena amalan tersebut dia masuk dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Hanya memberikan misalnya sedekah kecil, memberi makan kucing misalnya, ya ternyata dia ikhlas luar biasa kepada Allah, karena kucing tidak akan bisa balas jasanya. Bahkan masyhur ya bagaimana seorang pezina yang memberi ya minum anjing ternyata masuk surga. Ya. Ini adalah tergantung pada apa? Amalan hatinya. Bagaimana besarnya harapnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Bukan hanya sekedar memberikan minum itu saja jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, tentu masih segar di ingatan kita bagaimana kisah ya sepotong roti yang disampaikan oleh Nadir bin Shumail dari perkataan Ibnu Mas'ud dari Abu Musa al-Asy'ari dengan sanad yang sahih. Dikatakan dahulu itu ada seorang lelaki yang dia beribadah selama 60 tahun lamanya. 60 tahun dia ibadah saja. Kemudian setelah itu dia pun terkena fitnah. Dia berzina 6 hari ya dengan seorang wanita.
terkena fitnah, 6 hari berzina. Kemudian dia pun sadar akan kesalahannya, dia bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dia pergi meninggalkan tempat ibadahnya dan singgah di suatu masjid. Kemudian dia tinggal di masjid tersebut selama 3 hari, dan di sana tidak terdapat makanan. Suatu ketika, ya, di tengah lapar yang luar biasa, ada seseorang yang bersedekah kepada orang tersebut, memberikannya sepotong roti. Ketika dia hendak memakan roti tersebut, maka dia melihat di sana ada 2 orang yang tampak kelaparan, sangat membutuhkan makanan tersebut, sangat butuh terhadap roti yang dia miliki. Kemudian dia pun memotong roti yang dia miliki tersebut dan memberikan kepada keduanya, sementara dia tidak makan sama sekali. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang ini pun meninggal dunia, ya, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menimbang amalannya, ya, setelah lewat waktu masa, ya, dia pun meninggal, karena tidak ada yang tidak meninggal, pasti meninggal. Disebutkan bahwasanya setelah dia meninggal nantinya Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk menimbang amalan orang tersebut, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimbang amalannya. Dan ternyata antara amalannya, ibadahnya selama 60 tahun, ini sewaktu ditimbang dengan zinanya yang 6 hari, zina 6 harinya lebih berat daripada amalannya selama 60 tahun. Subhanallah. Ya, ternyata zinanya lebih berat jamaah, padahal cuma 6 hari. Amalan 60 harinya, 60 tahun beramal, ternyata amalannya ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sebabnya, mungkin saja dia riya, ya, mungkin saja dia tidak sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, di sini disebutkan bahwasanya zinanya yang selama 6 hari ternyata lebih berat daripada amalannya selama 60 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menimbang zinanya yang 6 hari tadi dengan roti yang dia sedekahkan tadi jalan Allah Subhanahu wa taala pada saat dia sedang kelaparan. Dan ternyata roti ini lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada zina yang 6 hari tersebut. Ya, subhanallah. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara sebab amalan yang awalnya kecil itu bisa menjadi besar adalah karena apa? Karena perkara hati lagi butuh, mengharapkan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dia bisa bersedekah, maka ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kemudian juga pada saat seorang itu lagi butuh sekali, dia lagi butuh, dia berikan kepada saudaranya, maka ini pun akan besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendengar Radio Raja Pontianak 94,7 FM. Iman kepada perkara yang gaib ini adalah perkara yang berat jemaah. Ya, iman kepada perkara yang gaib ini tidaklah mudah. Ya, ini butuh perjuangan. Ya, butuh pengorbanan. Dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita. Dengan apa? Dengan pahala-pahala yang Allah siapkan pada alam akhirat nanti, pada kehidupan setelah kematian. Dan ini adalah semua perkara yang gaib. Misalnya sedekah, Allah Subhanahu wa taala katakan, barang siapa yang menginfakkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kamasali habbah, bagaikan satu biji ambatat sab'a sanabil, yang satu biji itu ya akan menghasilkan 7 cabang, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, ya, dan pada setiap cabang itu ada 100 biji. Artinya berapa? 7 kali 100, 700 kali lipat Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang yang sedekah ikhlas jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan apa? Ganjaran sampai 700 kali lipat. Seandainya antum sedekah 1 juta, Allah siapkan ganjaran berapa? 700 juta.
Subhanallah. Tapi 700 juta ini gaib jamaah. Tidak langsung dikasih cash oleh Allah Taala. Nanti ganjarannya di sisi Allah Taala. Makanya kita katakan tadi, penting beriman kepada perkara yang gaib ini. Dan inilah yang menjadikan ya para sahabat itu di antara sebab mereka lebih utama di sisi Allah Taala. Adalah karena apa? Karena keimanan mereka yang besar terhadap perkara yang gaib. Karena hati mereka yang besar cintanya kepada Allah Taala. Makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian hina sahabatku. Fa inna ahadukum law anfaqa misla uhudin zahaban, kalaulah seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan hartanya yang berupa emas sebesar gunung Uhud, ya maka tidak akan pernah menyamai infaknya para sahabat walaupun hanya satu mud wala nasifah, ataupun setengahnya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita lihat kuantitas jamaah, mana banyak sedekah satu gunung Uhud berupa emas dengan satu mud. Banyakan yang mana? Satu gunung. Lalu kok bisa satu mud ini mengalahkan satu gunung sedekah berupa emas? Jawabannya adalah karena apa? Karena apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Keikhlasan mereka yang besar, harap mereka yang besar kepada Allah Taala, takut mereka yang besar kepada Allah Taala. Ini yang menjadikan mereka jauh lebih utama. Walaupun infak mereka cuman sedikit, satu mud, tidak dapat ditandingi oleh infak orang pada hari ini sebesar gunung Uhud berupa emas. Subhanallah. Ya, maka hendaklah kita perhatikan hati kita jamaah yang muliakan Allah Taala. Hendaklah kita beriman kepada perkara-perkara yang gaib yang Allah Taala ya jadikan dan wajibkan kita untuk beriman kepadanya. Dan yakinlah kita bahwasanya janji Allah pasti benar. Tidak boleh ada sedikit pun keraguan. Sewaktu Allah janjikan ya pahala yang besar di sisi Allah bagi orang yang bersedekah, bagi orang yang berinfak, bagi orang yang berjihad jalan Allah, bagi orang yang menuntut ilmu, Allah janjikan keutamaan-keutamaan yang banyak. Maka hendaklah ya kita yakini. Ya kita yakini dan kita bersegera untuk kerjakan. Kenapa? Karena janji Allah pasti benar. Ya walaupun kita tidak dapat melihat ganjaran tersebut langsung diberikan oleh Allah Taala. Kemudian hasil dari iman kepada yang gaib ini, maka orang akan mudah untuk mengerjakan solat dan mudah untuk berinfak jalan Allah Taala. Sebagaimana apa yang Allah Taala katakan, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang mereka beriman kepada yang gaib. Setelah mereka beriman kepada yang gaib, maka mereka pun akan mendirikan salat. Ya, masalahnya orang tidak mau salat itu apa jamaah? Karena mereka kurang imannya kepada perkara yang gaib. Ya. Yang jadi masalah kenapa orang pelit untuk berinfak? Karena kurangnya iman kepada perkara yang gaib. Maka iman ini yang harus kita perbaiki dan kita mohon kepada Allah Taala agar Allah Taala menetapkan keimanan kita kepada Allah Taala. Kita mohon kepada Allah Taala agar Allah Taala tidak jadikan keraguan-raguan dalam diri kita terhadap janji-janji Allah Taala. Kita mohon kepada Allah Taala istiqomahan dan kemudahan untuk dapat terus berada di jalan agama Allah Taala, berada di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ana rasa ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benar datang dari Allah Taala dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.